Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi untuk kecantikan. Apa itu gizi? Gizi atau nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, ilmu gizi itu apa sih? Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan di suatu pihak dengan keadaan tubuh dan kesehatan di lain pihak. Keadaan gizi bersangkutan secara langsung dengan keadaan tubuh, atau juga dengan kecantikan dan keadaan rambut, pertumbuhan tubuh, daya kerja, dan kesehatan ditinjau dari sudut ilmu gizi. Nah, zat gizi makanan itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah protein. Protein adalah sebagai zat pembangun untuk pembentukan jaringan tubuh pada pertumbuhan perkembangan otot-otot dan pembaruan jaringan-jaringan yang rusak antibodi. Kebutuhan protein bagi seorang dewasa adalah 1 gram setiap kilogram berat badan per hari. Sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah tersebut harus berupa protein hewani. Nah, jenis-jenis protein itu ada apa aja sih? Yang pertama ada protein hewani. Protein hewani merupakan protein yang bersumber dari hewan, berfungsi untuk mencegah penurunan massa otot, membantu pembentukan hormon, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, lalu ada protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang bersumber dari bahan makanan selain hewan seperti tempe dan tahu, berfungsi untuk meningkatkan performa, menurunkan risiko penyakit jantung, dan mencegah kanker. Nah, yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber dari energi atau yang disebut dengan bahan bakar utama bagi manusia. Karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pati, serat, dan gula bersumber dari gula, beras, jagung, umbi-umbian, dan gandum. Kebutuhan karbohidrat untuk orang dewasa yang bekerja sedang rata-rata 8-10 gram setiap kilogram berat badan per hari. Yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan zat makanan sebagai bahan bakar penting. Lemak berfungsi untuk sebagai menghasilkan energi tubuh. Kebutuhan akan lemak di negara-negara tropik rata-rata 0,5-1 gram setiap kilogram berat badan per hari. Nah, jenis lemak yang pertama ada lemak jenuh. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang umurnya berasal dari hewan. Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak jenuh, yaitu daging merah, daging unggas, dan produk olahan susu, seperti mentega, keju, dan es krim. Yang kedua ada lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang baik untuk tubuh. Sumbernya bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, serta zaitun. Bermanfaat bagi kesehatan jantung dan mengurangi kolesterol serta membantu menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang keempat ada mineral. Garam-garam mineral dibutuhkan untuk pembentukan alat-alat tubuh, tetapi juga untuk memperlancar atau mengatur berbagai proses di dalam tubuh. Mineral yang diperlukan pada umumnya cukup dari makan sehari-hari. Nah, ini adalah AKG dari mineral. Yang pertama ada natriumnya, sumber makanannya garam, roti, dan makanan olahan. Untuk AKG-nya 1500 mg per hari. Yang kedua ada klorida. Sumber makanan klorida yaitu garam. AKG-nya 1900 sampai 2250 mg per hari. Yang ketiga ada fosfor. Sumber makanan dari fosfor yaitu salmon, yogurt, susu tanpa lemak, dan ayam. AKG untuk fosfor adalah 700 mg per hari. Lalu ada kalsium. Sumber makanannya ada produk susu dan turunannya, sayuran berdaun hijau, dan brokoli. AKG-nya 1000 sampai 1200 mg per hari. Lalu ada kalium. Sumber makanannya ada pisang, mangga, kentang, kacang-kacangan, bayam, kailan, paprika, dan air kelapa. Untuk AKG-nya 4700 mg per hari. Nah, yang terakhir ada magnesium. Sumber makanannya adalah bayam, almond, chia seed, kacang-kacangan lainnya. Untuk AKG-nya 320 sampai 360 mg per hari. Nah, yang kelima ada air. Air tubuh manusia terdiri atas 60 sampai 70% air yang berguna untuk mengangkut unsur gizi dan sisa-sisa pembakaran serta untuk mengatur suhu badan atau keringat. Kebutuhannya lebih dari 2,5 liter sehari. Yang keenam ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang tidak dapat dibuat oleh tubuh namun diperlukan dalam jumlah kecil sebagai zat pengatur atau pelancar proses-proses pertukaran zat di dalam tubuh. Nah, vitamin ada beberapa jenis juga. Yang pertama ada vitamin A. Gunanya untuk memelihara jaringan epitel dan penting untuk penglihatan normal terutama dalam keadaan setengah gelap dan melindungi tubuh terhadap infeksi. Sumbernya dari minyak ikan, hati, kuning telur, mentega, susu, telur, dan sayur-sayuran hijau tua dan kuning. Buta ayam atau seroftamia, kulit kasar, dan luka sukar sembuh. Yang kedua ada vitamin D. Gunanya untuk mengatur penyerapan kapur dan fosfor di dalam usus sehingga penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Sumbernya dari ikan, minyak ikan, kuning telur, susu, mentega, dibentuk di permukaan kulit di bawah pengaruh sinar ultraviolet matahari.
Wujud avitaminosisnya pembentukan tulang tidak sempurna atau rakitis. Nah, selanjutnya ada vitamin E. Gunanya untuk daya anti mandul pada hewan. Sumbernya dari kecambah seperti toge, hasil dari kecambah, minyak dedek, minyak jagung, beras tumbuk, sayuran hijau, telur, susu, dan hasil susu. Wujud avitaminosis dari vitamin E adalah kelemahan otot karena oksidasi lemak jenuh meningkat. Selanjutnya ada vitamin K. Gunanya untuk berperan dalam proses pembentukan darah. Sumbernya dibentuk oleh kuman-kuman di dalam usus halus, sayuran hijau yang segar, kacang-kacang kedelai, dan susu. Wujud avitaminosisnya adalah gangguan pembentukan darah. Selanjutnya ada vitamin B1. Diperlukan untuk pertukaran zat hidrat tarang. Sumbernya dari beras tumbuk, bekatul, kacang-kacangan, ragi, sayuran hijau, buah-buahan, susu, daging segar. Wujud avitaminosisnya adalah beri-beri. Selanjutnya ada vitamin B2, berperan pada pertumbuhan dan pernapasan sel. Sumbernya dari hati, daging, telur, susu, kacang-kacangan, sayuran hijau, beras tumbuk. Wujud avitaminosisnya ada gangguan pertumbuhan, keadaan umum yang kurang dan lemah, pecah-pecah pada sudut bibir disusul dengan peradangan. Lalu ada vitamin B3, berperan pada pertukaran zat hidrat arang. Sumbernya sama dengan vitamin B1 dan vitamin B2. Pellagra atau diare, gangguan mental, dan kelainan kulit. Selanjutnya ada vitamin B. Peran untuk mengatur pertukaran zat asam-asam amino tertentu, berperan dalam metabolisme jaringan saraf. Sumbernya dari hati, susu, kacang kedelai, kuning telur, sayuran hijau, dan padi-padian. Wujud avitaminosisnya ada perasaan lemas, kejang-kejang, infeksi mulut, dan penyakit kulit. Lalu ada vitamin B12, berguna pada pembentukan sel darah merah. Sumbernya dari hati, ginjal, daging, susu, keju, tempe, dan telur. Wujud avitaminosisnya adalah anemia atau kekurangan hemoglobin. Lalu ada vitamin C, berguna untuk membentuk atau mempertahankan zat intraseluler dalam jaringan penyambung. Sumbernya dari jeruk, semangka, tomat, cabai hijau, dan kentang. Wujud avitaminosisnya adalah skorbut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.